Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabir karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali di Pondok Ngaji Channel. Yang saat ini saya akan membahas tentang artikel ini ya. Ini saya pakai ini nih, rekaman layar monitor laptop ya. Artikel berjudul Pelanggaran Wayang Terhadap Agama dan Solusinya oleh Muhammad Mukti. Ini dosen jurusan Pendidikan Seni Tari dan Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman, kita masih ingat waktu itu ya, terjadi polemik sekitar wayang kulit itu antara Ustadz Khalid Basalamah dengan Gus Miftah. Jadi Februari 2022 itu kalau nggak salah itu terjadi orang mengatakan Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan wayang. Nah, narasinya seperti itu ya kan, karena wayang itu masih ada unsur sinkretisme ya, campur-campur dari antara Islam dengan agama-agama lain, agama-agama sebelumnya, agama kepercayaan. Dan kedua ya, ada unsur wayang itu dia masih ada gambar makhluk gitu kan, dan tidak diajarkan oleh Nabi. Itu narasi yang dikatakan media, mengatakan Ustadz Khalid Basalamah seperti itu pemahamannya. Akhirnya menimbulkan reaksi. Siapa yang mereaksi? Yaitu Mas Gus Miftah. Nah, dia menanggapi itu tadi karena dianggap melecehkan budaya luhur bangsa Indonesia, lalu dibuat pertunjukan wayang. Wayang di situ ya seperti biasa ya, ada sinden juga ya, pertunjukan, ada gamelannya juga. Terus di situ ada satu tokoh wayang yang itu mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah. Digambarkan itu Ustadz Khalid Basalamah tuh di wayang itu ya seperti cabul lah, ngerayu cewek gitu kan, dengan logatnya gaya-gayanya Masya Allah ya, kayak gitulah. Kita masih ingat ya waktu itu ya, sampai rame itu di YouTube juga, banyak yang sudah membahas itu. Terus di wayang itu juga akhirnya solusi Dalang, karena Dalang itu kesel dengan pernyataan Ustadz Khalid itu ya, akhirnya Ustadz wayang Khalid Basalamah itu dibanting-banting gitu kan. Wah, di gimana lah, rusuh jadinya gitu ya. Itu kan saya sih menyikapinya begini aja, kalau ada orang yang mengatakan itu haram atau beda pendapat gitu kan, bukan beda pendapatan ya, kalau pendapatan pasti kita berbeda-beda itu, karena rezeki orang kan pasti beda-beda. Nah ini kan ketika ada orang berbeda pendapat mengatakan haram ya, sebagaimana masyarakat Jawa itu ya istilahnya ya, lebih baik ya kita legowo aja lah gitu kan, ben aja gitu, ben no, yang penting ya dia nggak ganggu urusan dapur makan kita gitu, nggak ngerusak rezeki kita kan, istilahnya gitu kan. Yang namanya wayang juga kan banyak sudah membahas ya, itu kan peninggalan Wali Songo antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Giri gitu kan, terjadi perdebatan. Itu perkara kayak gitu ya sudah perkara biasa, akhirnya ditengahi oleh Sunan Kudus itu. Jadi ya Gus Baha itu sudah membahas itu juga tuh, antara Sunan Kalijaga yang dia membuat wayang dengan motivasi ingin melewahi masyarakat Jawa. Wayangnya itu wayang tenggul, itu bentuknya boneka gitu kan, persis seperti wayang golek lah kalau Jawa Barat itu. Terus oleh Sunan Giri diprotes. Sunan Kudus tuh dibentuk aja lah wayang itu bentuknya pipih dari kulit supaya tidak membentuk makhluk. Itu kayak gitulah. Itu Gus bahas tuh, ada membahas seperti itu. Nah itu isinya kan, melihat polemik kayak gitu akhirnya Ustadz Khalid Basalamah tuh dilaporkan ke polisi. Teman-teman masih ingat ya kita ya, dilaporkan ke polisi, nggak tahu di penjara atau gimana gitu loh. Kok sampai serame itu gitu loh. Sebenarnya kan dia juga Ustadz Khalid Basalamah juga ya punya andil juga lah dalam itu membentuk generasi muda Indonesia yang hafal Al-Quran, tahfiz Quran ya lumayan juga itu kan. Nah ini kok menyikapinya sampai rame banget gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin ada foto waktu haji ya, haji lagi wukuf di Arafah itu ada foto bertemu antara Ustadz Khalid Basalamah dengan Gus Miftah, ada fotonya itu. Nah terus jadinya ya
dengan ini kan ya sudah, kita sudahi saja pertengkaran seperti itu. Kalau memang orang beda pendapat ya legowo wae. Namanya negara Indonesia ini kan berbagai macam pendapat ya, beda pendapatan orang juga beda-beda gitu kan. Nah ini sekarang saya nggak bahas itu kita sudahi aja ya, nggak perlu dirame-ramein lagi. Ini ada nih pandangan lain ini dari Muhammad Mukti. Ini dia punya artikel 10 halaman nih ya, ini PDF, pelanggaran wayang terhadap agama dan solusinya. Saya udah baca artikel ini pakai apa, cara pandang jemaah tablik ini, karena di sini kan ada kata-kata ini nih, adapun solusinya wayang harus disambungkan dengan dakwah khuruj fisabilillah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Ini kalau khuruj ini biasanya di teman-teman jemaah tablik, saya tahu. Nah ini bagaimana pandangan Muhammad Mukti ini ya, dosen jurusan seni tari Fakultas FBS ini, karena saya juga dulu pernah di seni rupa UNJ, Fakultas Bahasa dan Seni itu, pendidikan seni UNJ itu, saya pernah di situ, seni rupa. Nah, ini dia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi pandangan dia tentang wayang itu gimana, kita akan simak teman-teman ya. Teman-teman juga nanti bisa download juga ini artikel PDF-nya ini. Jadi menurut dia ini ya kan, ini dari pendahuluan ini sejarah wayang gitu kan, bagaimana itu kan filosofi wayang gitu kan, di halaman 2 nih. Nanti ada di situ tuh pelanggaran-pelanggarannya itu gimana gitu kan. Poin B ini pengertian ya kan, pengertian tentang apa tuh dari segi agama gitu kan. Nah wayang itu artinya apa ya kan, sebuah seni drama yang dipertunjukkan. Pengertian wayang tersebut menyatakan ada cerita, pelaku, prabu, dan operasional pertunjukan yang selanjutnya diterangkan kemudian. Nah, cerita wayang, Mahabharata dan Ramayana emang rata-rata seperti itu tuh. Keduanya merupakan hasil karya sastra untuk kepentingan agama Hindu. Nah, Mahabharata menciptakan peperangan Pandawa Kurawa karena rebutan harta dan tahta Hastina, sedang Ramayana menceritakan peperangan Rama dan Rahwana karena rebutan wanita Dewi Sinta. Sudarsono tahun 1996 halaman 7. Jadi gitu. Pelaku wayang itu disebut dalang. Didukung oleh pengrawit atau penabuh gamelan, disebut dengan niaga. Wirasuara atau penyanyi laki-laki atau biasa disebut dengan istilah penggerong, penggerong nih. Dan suarawati atau penyanyi perempuan disebut dengan pesinden. Itu ada penonton di situ. Perabot wayang itu kan, perabotnya itu wayang ya kan, berbentuk pipih itu gepeng ya kan, gambar manusia bernyawa didukung dengan alat musik bernada ya, seperti gamelan gitu kan, gong kempul, kendang ya, macam-macam lah, seruling gitu. Jadi semua tuh ini alat bahan ya kan, dan apa-apa perabot yang ada pada wayang ya, dan seperti apa kondisinya, gitu tuh. Terus di sini nih baru kondisinya ini, pelaku dalang pengrawit wirasuara mengenakan baju kejawen seperti belangkon, buskap, jarit, keris dan stagen. Suarawatinya tabaruj. Tabaruj itu menampakkan kecantikan gitu kan, memakai celak, benges nih, mengenakan baju kebaya dan sampir selendang panjang. Pelaku duduk ikhtilat. Jadi ikhtilat tuh campur baur laki perempuan ya kan, dengan penataan perabot yang ada. Dalang paling depan menghadap kelir, sinden sebelah kanan menghadap dalang dan dalang atau penonton. Pengrawit dalam hal ini penggender di belakang dalang, berikut penggendang. Nah, jadi ini nih gambaran situasi kondisi pagelaran wayang itu seperti apa gitu kan. Lalu situasinya ini, wayang memakan waktu semalam suntuk, tidak kurang dari 7 jam, dari jam 21 berarti 9 malam itu tancap kayon. Nah, kayon itu berarti kayak gunungan gitu kan, sampai jam 4 pagi, bahkan menurut Pakem sampai jam 6 pagi tuh. Wayang untuk sekali pentas lazimnya memakan biaya tidak sedikit. Nah baru hingga karena seluruh operasional penyajiannya telah selalu dinilai dengan rupiah, maka dalang-dalang yang sudah populer seperti Anom Suroto, Mantap Sudarsono, dan Entus Susmono berani mematok harga tidak kurang dari 30 juta rupiah. Itu dari Murtioso 1996 halaman 20. Ini bukunya apa kita nggak tahu ya,
Namanya artikel pasti kan harus menyebut nih sumbernya. Nah, baru di sini membahas nih pelanggaran wayang. Ya kan, menurut Muhammad Mukti di artikelnya ini. Kita juga harus punya apa teman-teman ya, cara pandang juga nih, ya kan, nih cara pandang Jemaah Tabligh ini. Pelanggaran wayang ya, terhadap agama Islam ya, selama ini adalah wayang bukan dakwah, wayang bukanlah dakwah, bukan taklim, bukan pula ibadah, hingga tidak mengantarkan manusia sampai pada penciptanya. Wayang yang bukan dakwah, bukan taklim dan bukan ibadah, yang tidak bisa mengantarkan manusia pada penciptanya ini bisa dilihat berdasar pengertian agama seperti telah disampaikan. Yang mana disampaikan ya? Wayang bukan dakwah karena wayang tersebut mandek dalam wayang itu sendiri dan tidak bergerak pada usaha dakwah yang sebenarnya, yakni khuruj fi sabilillah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Nah, ini thariqah dakwahnya teman-teman Jemaah Tabligh ini. Ada namanya, mereka nyebutnya itu karkun gitu ya. Wayang bukan dakwah tersebut karena memang pertunjukan tersebut sebuah terminologi tunggal, artinya setelah adegan tancap kayon itu harusnya gunungan itu, kemudian selesai, setelah selesai sudah tidak terhubung kemana-mana, ya kan? Setelah selesai sudah ya bubar ya, tidak terhubung kemana-mana. Dalam istilah Jawa, barji barbe salaman petruk, bubar siji bubar KB ratop petuk. Nah, selesai satu, selesai semua, tidak pernah ketemu lagi, hingga sebuah pertanyaan layak disampaikan. Sekiranya wayang itu bergerak kepada dakwah yang seperti apa? Nah, ini pertanyaannya. Kalau memang wayang itu adalah dakwah ya, dakwah seperti apa? Maka artikel ini muncul nih. Nah, jadi itu tuh. Wayang bukan taklim karena ilmunya bukan datang dari Al-Quran dan hadis, tetapi datang dari agama lain seperti Hindu dan Buddha. Ya, benar, memang seperti itu. Hal ini bisa dilihat seperti cerita datang dari kitab Ramayana dan Mahabharata agama Hindu. Demikian pula tokohnya para dewa seperti Dewa Wisnu, Brahma, Yama dan sebagainya, juga yang lain, Pandawa dan Kurawa. Nah, ini nih. Perbuat wayangnya pipih seperti patung atau gambar manusia bernyawa. Tidak ada suasana agama yang laki-laki, yang laki-laki memakai anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, kalung, pelakunya duduk ikhtilat. Nah, pelakunya itu dalangnya ya. Dalang sama yang penabuh gendong apa tuh, musiknya itu tadi, termasuk sinden-sindennya itu ikhtilat, campur baur. Ya, kan campur baur laki perempuan. Mesindennya bersolek, itu tabarus tadi itu bersolek. Gamelannya alat musik bernada, dan masih banyak lagi yang tidak disampaikan di sini. Ya. Jadi wayang bukan ibadah karena sebagai ibadah bertentangan dengan syariat. Wayang sebagai ibadah bertentangan dengan syariat tersebut bisa dilihat misalnya dalang ketika melantunkan bahasa ong atau hong. Ong atau hong dalam bahasa persembahan kaum Hindu adalah ong dan atau hong adalah bahasa persembahan kaum Hindu. Karena bahasa persembahan kaum Hindu, maka ketika dalang melantunkan ong dan hong berarti tasabuh atau meniru suatu kaum, dalam hal ini Hindu. Sedang tasabuh atau meniru suatu kaum dalam agama Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan syariat. Dasarnya adalah man tasabaha biqaumin fahuwa minhu. Ya. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka digolongkan menjadi kaum itu. Hadis sahih. Ya, jadi itu dia tuh, ya kan. Terus wayangnya seperti patung atau gambar manusia bernyawa, atau gawang kelirnya ada aksesori patung ular juga. Gawang kelir itu mungkin kayak itu ya, gambar gunungan itu tuh. Ada aksesori patung ular. Ya kan, jadi gambar gunungan itu nanti tengahnya ada rumah gitu kan. Gunungan itu kan maksudnya kan gunung berikut hutan itu kan. Jadi di situ di bawahnya ada gambar rumah, ada patung ular tuh. Juga bertentangan dengan syariat. Dasarnya orang yang membuat patung atau gambar makhluk bernyawa kelak harus memberinya ruh, padahal mereka tidak mampu. Hadis sahih. Lalu duduk ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan dengan bisa saling bicara dan memandang juga dilarang. Dasarnya adalah wala taqrabuz zina, dan jauhilah olehmu perbuatan zina. Hadis sahih. Jadi wayang oleh karena demikian bukan dakwah, bukan taklim, dan bukan pula ibadah seperti yang telah disampaikan. Maka sudah barang tentu tidak bisa mengantarkan manusia sampai pada penciptanya, tetapi pada yang lain seperti harta, tahta, atau wanita sebagai pokok-pokok selain dari pencipta yang paling dikenal oleh masyarakat selama ini. Jadi ya seperti itu.
yang sudah disorot oleh Muhammad Mukti ini tentang pelanggaran wayang itu tadi tuh, ya kan, bentuknya seperti makhluk, ada aksesoris seperti kalung, gelang, ya kayak gitu-gitu ya. Terus campur baur laki perempuan, presidennya itu bersolek gitu, ada tabarut, ya banyak yang disorot itu. Nah, terus harga sekali manggung ya itu tadi itu 30-40 juta rupiah. Siapapun dalangnya, disebut aja nama-nama sini banyak ini ya. Nah, jadi di sini nih yang paling terkenal ya ini wayang Punakawan. Ya kan? Ini gambarnya nih, teman-teman, itu wayang Punakawan, ada gelangnya, ada gelang, ada kalungnya gitu kan. Ini kan aksesoris yang akan disorot oleh si penulis ini nih. Terus matanya itu tuh kan bentuk-bentuknya itu sangat bentuk makhluk. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada gambar, ada keterangan nih. Di antara pelanggaran wayang terhadap Islam, Punakawan seperti gambar manusia bernyawa, laki-laki tetapi memiliki anting-anting, gelang dan kalung. Itu yang disorot. Nah, baru di sini dibawa nih tentang solusi. Kan kita gini ya, namanya kritik itu kan kalau nggak ada solusi juga ya buat apa juga gitu loh, cuma ngeritik-ngeritik doang istilahnya. Pasti harus ada jalan keluar atau solusi. Nah, baru di sini ada solusi pelanggaran wayang terhadap Islam. Nah, gimana? Nah, menurut si penulis ini, solusi pelanggaran wayang terhadap Islam agar bisa mengantar manusia sampai kepada pencipta, wayang tersebut harus disambung dengan dakwah khurud fisabilillah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Caranya ya kan, wayang dengan segala unsurnya wayang dengan segala unsurnya dibuat ada suasana agama sedemikian rupa, baik cerita, pelaku, perabot, dan operasional pertunjukannya. Nah, terus apa? Ceritanya tetap Mahabharata dan Ramayana yang ada, tetapi dibuat Islami, baik judul, tokoh, dan alur ceritanya. Judul Bima Suci dibuat menjadi Bima Dakwah, gitu kan? Tokohnya Pendeta Durna dibuat menjadi tokoh Kiai Haji Durna. Gareng Petruk dibuat menjadi Abdullah Sugareng dan Muhammad Supetruk. Nah, gitu. Alur ceritanya mulai dari Bratasena berguru makrifat kepada Kiai Haji Durna, ya kan, sampai kepada keberhasilannya ketemu Dewa Ruci, maksudnya paham agama. Nah, jadi pelaku, terus ini pelaku dalang pengrawit wirasuara berbaju Islami, ya, mengenakan baju Islami seperti serban, jubah atau baju koko lengan panjang, celana belunci tidak panjang bawah kemiri. Saya nggak ngerti apa nih celana belunci ini. Tidak pendek atas dengkul. Pelaku ditatas demikian rupa sesuai dengan penataan perabot. Dalang paling depan, pengrawit dalam hal ini penggender di belakang dalang. Berikut pengendang, pengegong di sebelah kiri, pebonang di sebelah kanan, pembalung di belakang pengendang, dan berikut penonton ada di belakang pengrawit. Penting untuk diperhatikan agar pelaku ini, dalang dan pengrawit duduk di atas trap. Penonton lesehan duduk iftiros, seperti duduk orang sholat dalam tahiyat awal di lantai bawah. Nah, jadi ini udah dia punya konsep ini, konsep untuk supaya kelihatan unsur Islamnya gimana, gitu kan. Pelaku sesuai dengan perannya, dalang terlebih dulu ada wudu doa secara sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memainkan wayang dengan sebentar-sebentar suluk, mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada sebuah lelaku gitu ya. Pengrawit menabuh gamelan, rebana dan beduk. Penggerong melantunkan lagu, dan penonton tawajuh itu menghadapkan wajah itu ke wayang, menikmati wayang. Jika terkesan mengucapkan subhanallah. Nah, terus wayang memakan waktu 2 jam. Mulai talu saya nggak ngerti talu nih. Ba'da Isya jam 20 sampai jam 22. Jadi 2 jam ya menjelang malam. Atau jam 7 jam. Mulai jam 20 sore sampai dengan jam 3 menjelang pagi atau subuh. Setelah wayang usai disambungkan dengan dakwah. Caranya dalang kemudian taskil atau mengajak langsung kepada penonton untuk dakwah khurud fisabilillah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Mengikuti kemampuan yang ada. Asumsinya karena penonton sudah mengetahui tentang pentingnya agama, maka penonton kemudian dakwah khurud fisabilillah
3 hari, 40 hari atau 4 bulan, dengan terlebih dulu diberi bayan hidayah atau pembekalan berisi tentang cara dakwah. Jadi kayak gitu tuh. Selesai dakwah kemudian diberi bayan tangguh atau pesan-pesan untuk tetap teguh kepada diri, ahli keluarga dan masyarakatnya. Dengan keluarnya penonton dakwah huruf fisabilillah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan, maka berarti sambunglah wayang ini dengan dakwah huruf fisabilillah hingga penonton kemudian kenal pada penciptanya, yang berarti pula wayang tersebut sudah bebas dari pelanggaran terhadap agama Islam dan bisa mengantarkan manusia sampai pada penciptanya. Jadi itu yang konsepnya, penataannya juga, ya kan. Terus apalagi itu perabot-perabotnya itu dikonsep oleh Muhammad Mukti ini. Baru di sini ada gambarannya tuh. Nah, ini wayang Punakawan yang tadi ya sebelumnya nih, kita lihat nih, yang sangat populer ya kan tuh. Ini bajunya hitam gitu kan, pakai kain-kain batik begini nih. Ya, ini apa namanya, cuman pakai kainnya ini ya sebatas dari perut sampai lutut aja nih, ya kan. Kalau aslinya nih ya begini aja, hitam-hitam nih. Ya, gitu tuh. Ini saya nggak tahu nih, ini hitam ini baju atau kayak memang ini apa namanya, badannya berwarna hitam gitu. Nah, makanya nanti di sini nih diubah gitu, diubah menjadi dakwah wayangnya gitu kan. Nah, baru nih wayang Punakawan setelah disambungkan dengan dakwah huruf fisabilillah dan menggunakan pakaian Islami. Nah, lihat tuh, pakai baju putih ya. Terus ada pecinya gitu kan. Ada pecinya. Kain ininya nih kain yang menutupi perut sampai apa namanya, sampai lututnya ini nggak diganti ini. Nah, disambungkan dengan dakwah huruf fisabilillah. Terus ada serban ya. Sorban itu ini ya nih, apa namanya nih, udeng-udeng ya. Terus kopiah dan gamis. Gamis baju putih ini nih, tanpa anting-anting tuh, nggak ada anting-antingnya ya. Gelang di tangannya ya, gelang dan kalung. Jadi begitu. Jadi sampai bentuk wayangnya itu dirubah supaya kelihatan Islami. Kalau sebelumnya kan ini kan ya betul-betul kelihatan nuansa Hindu ini. Karena secara visual ini Islam di mananya gitu kan, karena ini ada rambut yang diikat gini kan. Ini malah ada yang begini nih. Ini siapa nih? Bagong ya ini ya. Jadi kayak emak-emak nih kayak gini. Jadi kagak jelas ini. Nah, ini kalau dirubah kayak gini ya itu jadinya kan kelihatan ini, oh ini laki-laki gitu, ditutup kepalanya. Nah, jadi baru kita masuk ke kesimpulan. Ini lumayan juga nih Muhammad Mukti nih memperkaya apa nih cara pandang kita tentang wayang gitu kan. Yang di situ solusinya gimana sih supaya wayang itu kelihatan dakwah Islamnya, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan saya baca juga tuh artikel-artikel dulu itu, kalau yang namanya ada pesinden, di situ ada tabuhan gamelan ya kan, tidak ada unsur dakwah, bahkan sampai semalam suntuk itu. Saya pernah baca buku apa gitu itu atau artikel itu mengatakan bahwasanya itu sebenarnya acara penunjukan wayang seperti itu hasil ini ya, apa, hasil didikan Belanda. Karena dulu kan Belanda kan bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu supaya senang sama hiburan, itu dibuat kayak gitu-gitu tuh, sindennya bersolek gitu kan. Di dalam Islam bersolek nggak boleh dong, perempuan di depan umum nggak boleh, kalau depan suaminya nggak apa-apa gitu kan. Itu kayak begitu tuh. Jadi itu istilahnya itu pertunjukan wayang yang terkenal ya kan sampai saat ini tuh, yaitu sebenarnya ya itu hasil warisan Belanda gitu kan, supaya masyarakat itu bersenang-senang terus hidupnya. Saya kemarin baca artikel atau buku gitu. Nah, ini baru kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi wayang pelanggaran terhadap Islam adalah wayang bukan dakwah, bukan taklim, bukan ibadah, sehingga wayang tersebut tidak bisa mengantarkan manusia sampai kepada pencipta. Solusi agar wayang tidak melakukan pelanggaran agama dan bisa mengantarkan manusia pada pencipta, wayang harus disambungkan dengan dakwah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Jadi seperti itu, nih kesimpulannya segini aja udah. Diganti bagaimana? Ya kan disambungkan dakwahnya itu tadi. Diganti peranatanya semua tuh, apa tuh? Perabot-perabotnya, posisi dalangnya, pemain musiknya. Ini tapi nggak ada sinden berarti di sini ya. Nggak ada sinden nih. Jadi diganti dengan pembacaan sholawat gitu kan. Terus ketika penonton terkesan itu mengucapkan subhanallah. Nah, terus pakai beduk gitu kan, pakai rebana. Ini nggak disebut nih, nggak disebut ada perempuan sinden di sini. Berarti sinden itu dihilangkan di sini karena ya
jelas karena suara perempuan kalau dia itu suaranya seksi, bahkan dia memakai baju-baju yang seperti itu, ya udah, itu bahayanya nanti ya akan terjadi ya kita udah tahu lah arahnya kemana gitu kan. Bahkan waktunya diganti nih dari jam 8 malam sampai jam 10 malam, atau paling lama ya jam 8 malam sampai jam 3 pagi, karena jam 3 pagi itu kan maksudnya kan sholat tahajud gitu kan, subuh nanti ada jeda waktu untuk tiduran dulu lah sebelum masuk sholat subuh. Kalau sampai jam 6 pagi gimana tuh pertunjukan wayang sebelumnya tadi disebut sebagai pelanggaran itu tadi ya, sampai jam 6 pagi gitu. Nah, itu sholat subuhnya gimana? Jam 6 pagi matahari udah terbit dong, jelas gitu. Nah, itu jadi inilah ya artikel yang sudah ditulis oleh Muhammad Mukti yang bagi saya nih, kenapa saya angkat, karena walaupun polemik antara Ustadz Khalid Basalamah dengan Gus Miftah itu sudah lama ya, saya juga nggak mau ngungkit-ngungkit, cuman karena adanya ini tadi ya, ini mudah-mudahan memperkaya pemahaman kita tentang wayang yang itu bagaimana dibuat supaya kelihatan islami. Karena kan saat ini kan banyak ya narasi-narasi mengatakan wayang itu sarana dakwah. Ya dakwah di mananya? Kan ini pembuktian sekarang gitu loh. Sementara kalau emang dakwah, kenapa di situ kok ada sinden gitu kan, ada ya yang wayangnya juga bentuknya nggak islami banget gitu kan. Nah, itu disorot di sini. Nah, jadi itu teman-teman 10 halaman dengan berikut gambar wayang tadi ya. Jadi wayang yang masih begini menjadi seperti ini. Kalau wayang yang itu yang saya masih ingat itu namanya wayang sadat. Itu wayang sadat dekat syahadat itu kan. Di wayang sadat itu dia wayang yang bentuknya gambarnya itu seperti Wali Songo gitu lah, syekh-syekh begitu. Tidak ada tokoh apa namanya itu, tidak ada tokoh Mahabharata Ramayana, nggak ada. Itu wayang sadat itu yang saya tahu. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya angkat untuk yang kali ini ya, konten kali ini tentang wayang, supaya sekali lagi namanya kita mengaji itu kan harus melihat banyak cara pandang gitu kan, jangan terlalu sektarian ya kan, jangan terlalu merasa benar sendiri, yaitu di situ harus punya referensi yang terbuka jelas. Kurang lebih mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.